Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Voice Islami. Sebelum lanjut kepada kisah para nabi, apakah kalian mengetahui sesungguhnya ada berapa jumlah nabi dan rasul? Nabi dan rasul jumlahnya sangat banyak sekali. Total terdapat 124.000 nabi dan 312 rasul. Namun dalam Islam kita hanya diwajibkan untuk mengetahui dan mempelajari 25 nabi dan rasul. Lalu apakah perbedaan antara nabi dan rasul? Secara bahasa, nabi diartikan sebagai hamba Allah SWT yang menerima wahyu melalui malaikat Jibril untuk dirinya sendiri. Nabi merupakan manusia biasa seperti kita. Hanya saja nabi diberikan kelebihan dan amanah untuk mengingatkan orang di sekitarnya dan keturunannya agar memiliki perilaku baik dan menyembah Allah. Nabi berasal dari istilah kata naba, yang memiliki pengertian dari tempat yang tinggi. Sedangkan Rasul adalah hamba Allah SWT yang menerima wahyu dari Allah SWT melalui malaikat Jibril untuk dirinya sendiri dan umatnya. Semua Rasul adalah merupakan nabi, tetapi tidak semua nabi adalah Rasul. Nah, apakah penjelasan mengenai perbedaan antara nabi dan Rasul cukup mudah untuk dipahami? Tentu mudah bukan? Nah, bagi kalian yang ingin mengetahui lebih dalam tentang nabi dan Rasul, berikut akan diulas mengenai salah satu dari 25 nabi yang wajib untuk diketahui bagi umat muslim. Pendidikan dalam Islam tentu sangat erat kaitannya dengan sejarah serta kisah para nabi dan rasul. Umat Islam diharapkan mampu mengambil hikmah dari setiap kisah yang menceritakan kehidupan maupun mukjizat dari nabi dan rasul tersebut. Kisah dapat dimaknai sebagai media untuk memberikan petunjuk kepada umat manusia yang digunakan Allah dan diambil dari ayat dan surat-surat Al-Quran. Kisah dari nabi dan rasul tersebut umumnya mengandung unsur akidah, ibadah, dan akhlak sehingga diharapkan mampu memberikan pesan kepada kaumnya di samping juga untuk dijadikan pedoman bagi umat muslim. Kisah Nabi Zakaria yang akan dibahas di bawah ini tentunya bermuatan nilai-nilai yang dapat merubah akhlak umat Islam menjadi lebih baik dengan meniru akhlak Nabi Zakaria yang terpuji. Nama Zakaria disebut dalam Alkitab dan juga Al-Quran sebanyak 8 kali. Menurut riwayat, ia diangkat sebagai nabi tepatnya pada tahun 2 SM, tepatnya pada saat ia berusia 90 tahun dan ditugaskan untuk memperbaiki kaum Bani Israel di Palestina. Nabi Zakaria memiliki seorang putra sematawayang yang bernama Yahya yang nantinya juga diangkat menjadi nabi. Sepanjang hidupnya, Nabi Zakaria sangat mendambakan seorang anak yang nantinya akan menjadi pewarisnya. Zakaria memiliki saudara kandung bernama Imran dengan seorang wanita bernama Elizabeth. Riwayat lain menuturkan bahwa istrinya bernama Al-Yasbi, di mana ia masih merupakan keturunan dari Harun Nabi Zakaria. Jika ditelaah lebih dalam lagi, maka dapat dikatakan bahwa ia masih memiliki garis keturunan dengan Nabi Sulaiman. Ketika diangkat sebagai nabi pada usia 90 tahun, ia berdoa siang dan malam tanpa henti dan memohon kepada Allah agar dapat dikaruniai seorang anak yang nantinya akan dapat meneruskan dakwahnya khususnya pada Bani Israel. Nabi Zakaria sangat khawatir akan kondisi kaumnya sepeninggal dirinya jika kelak ia tidak memiliki keturunan untuk melanjutkan tugasnya sebagai nabi. Nabi Zakaria sangat khawatir jika Bani Israel akan kembali kepada cara-cara hidup mereka yang penuh dengan kemungkaran dan kemaksiatan. Terlebih-lebih jika umatnya berkemungkinan untuk mengubah syariat Musa dengan menambah atau mengurangi isi kitab Taurat sesuai dengan kehendak mereka. Nama Maryam seringkali disebut dalam berbagai kisah Zakaria. Ia merupakan anak tunggal dari Imran, seorang ulama dan tokoh pemuka agama dalam lingkungan Bani Israel. Di sisi lain ibu dari Maryam merupakan saudara ipar dari Nabi Zakaria. Dikisahkan, ibu dari Maryam merupakan seorang perempuan yang mandul sehingga sejak menikah dengan Imran ia sama sekali belum pernah merasakan kebahagiaan karena dapat melahirkan seorang anak. Ia merasakan kesedihan dan kesepian yang mendalam karena persoalan tersebut. Ia berharap dapat diberikan keturunan karena ia menganggap bahwa dengan lahirnya seorang anak, maka kondisi keluarganya juga akan semakin harmonis. Di samping itu, ia juga membutuhkan anak sebagai sosok yang dapat menepiskan duka serta membawa suka dalam kehidupan berkeluarga. Suatu ketika ia melihat seekor burung sedang memberi makan anaknya. Melihat kejadian tersebut lantas membuatnya sangat bersedih dan iri hati. Di lain waktu ia diperlihatkan pada seorang ibu yang sedang mengandung. Peristiwa tersebut juga semakin membuat ia sedih dan terus membuatnya ingin segera dikaruniai seorang anak.
Waktu terus berganti. Di sisi lain usianya juga semakin tua. Namun keinginan untuk memiliki keturunan tak juga kunjung dikabulkan. Berbagai cara telah ia coba dan beribu nasihat telah ia lakukan. Namun tetap saja tak kunjung membuahkan hasil. Setelah semua upaya dan daya seorang makhluk telah dilakukan, akhirnya istri Imran menyadari bahwa semua daya dan upaya berasal dari kehendak Allah, di mana ia merupakan tempat satu-satunya di mana semua makhluk seharusnya berharap. Maka ia bertekad membulatkan harapannya hanya kepada Allah, bersujud siang dan malam dengan penuh khusyuk dan kerendahan hati. Nabi Zakaria bernazar dan berjanji kepada Allah bila permohonannya dikabulkan, maka ia akan mengikhlaskan anaknya untuk dijadikan pelayan, penjaga, serta mengabdikan sepenuhnya jasa anaknya pada rumah suci Baitul Maqdis. Karena keikhlasannya, ia sama sesekali berencana untuk tidak mengambil manfaat dari anaknya berdasarkan kepentingan dirinya atau kepentingan keluarganya. Sebagai bentuk kepasrahannya terhadap Allah, maka segala usaha dan upayanya pun tak sia-sia. Allah telah menerima permohonannya serta mengabulkan doanya sesuai dengan apa yang telah disuratkan dalam takdirnya, yaitu bahwa akan diturunkan seorang nabi besar dari keturunan Imran. Tak lama kemudian, muncullah tanda-tanda kehamilan yang dirasakan oleh istri Imran, yaitu dengan semakin tampak membesarnya perut yang menandakan sudah munculnya janin di dalamnya. Melihat karunia itu, istri Imran merasa sangat bahagia karena keinginan yang begitu ia idam-idamkan akan menjadi kenyataan. Ditambah lagi dengan kondisi rumah tangganya yang akan semakin haromis berkat kehadiran buah hatinya tersebut. Ia pun mulai mempersiapkan sebaik mungkin apa yang akan diberikan kepada bayi yang akan datang itu sembari menunggu proses persalinan datang. Namun sebelum hari bahagia itu datang, istri Imran kembali diberi cobaan oleh Allah. Imran, sang suami yang sangat dicintai dan sayanginya, serta orang yang selama ini menemaninya berdoa dan berharap, tiba-tiba direnggut nyawanya oleh Israel sehingga meninggalkan istrinya yang sedang berada dalam kondisi hamil tua. Rasa sedih menimpa istri Imran akibat ditinggal suami yang disayangi bercampur dengan rasa sakit dan letih yang dirasakannya karena proses kelahiran bayi yang dinantikannya. Tak lama kemudian, akhirnya bayi yang diidam-idamkan dapat lahir dengan kondisi selamat. Namun muncul sedikit kekecewaan dari raut muka si ibu karena tidak sesuainya harapan akan jenis kelamin bayi yang dilahirkannya. Kekecewaan tersebut muncul akibat lahirnya seorang bayi dengan jenis kelamin perempuan. Padahal saat itu sang ibu sangat mengharapkan bayi yang dilahirkannya adalah laki-laki. Di samping itu ia juga telah bernazar akan putra yang dinantikannya kelak telah dijanjikan untuk dihebahkan kepada Baitul Maqdis. Dengan nada kecewa sang ibu mengadu kepada Allah sambil berkata, "Wahai Tuhanku, aku telah melahirkan seorang puteri, sedangkan aku bernazar akan menyerahkan seorang putera yang lebih layak menjadi pelayan dan pengurus Baitul Maqdis." Kemudian Allah menjadikan Zakaria, iparnya dan bapak saudara Maryam sebagai wali yang akan senantiasa menjaganya. Maka dari itu, selanjutnya Maryam diserahkan kepada pengurus Baitul Maqdis. Melihat kondisi itu, para rahib kemudian memperebutkan Maryam untuk diasuh dan diawasi. Melihat kondisi yang semakin riuh karena perebutan hak asuh tersebut, maka terjadilah proses pengundian yang akhirnya jatuh kepada Zakaria sebagaimana dijanjikan oleh Allah kepada ibunya. Setelah diputuskan bahwa Maryam akan diasuh oleh Zakaria, maka tugas pun menanti. Zakaria ditugaskan untuk menjaga keselamatan Maryam, sehingga ia perlu untuk dilindungi serta dijauhkan dari keramaian masyarakat yang saat ini tengah datang ke Baitul Maqdis untuk melihat Maryam. Maryam diberikan tempat tinggal yang berlokasi di lantai atas Baitul Maqdis sehingga sangat sulit untuk dijangkau. Zakaria mensyukuri pencapaiannya setelah menerima hak asuh atas Maryam. Ia sangat merasa bahagia dan beruntung akan tugasnya mengawasi dan memelihara Maryam secara sah mengingat Maryam adalah anak saudaranya sendiri. Di samping itu, ia juga berusaha menghilangkan kerinduan akan anak keturunannya yang tak kunjung dianugerahkan oleh Allah kepadanya dengan menganggap Maryam sebagai putrinya sendiri. Setiap waktu Zakaria menjenguk, melihat keadaan, serta mengurus segala keperluan Maryam sehari-hari. Tidak pernah sedikit pun Zakaria lalai dan meninggalkan tugasnya dalam mengurus Maryam. Rasa cinta dan kasih sayang Nabi Zakaria terhadap Maryam sebagai anak dari saudara istrinya yang ditinggalkan ayahnya meningkat menjadi rasa hormat dan takzim ketika Zakaria menyadari bahwa Maryam bukanlah gadis biasa sebagaimana gadis pada umumnya,
melainkan ia merupakan wanita pilihan Allah yang diberikan amanat serta kedudukan mulia di masa depan. Peristiwa yang membuat Zakaria berubah pandangan terhadap Maryam adalah ketika suatu hari Zakaria datang mengunjungi Maryam. Namun ia mendapati Maryam sedang berzikir dan bersujud kepada Allah. Melihat hal tersebut ia kemudian kaget dan tercengang. Ditambah lagi dengan kondisi buah-buahan yang tergeletak di hadapan Maryam, namun Maryam tak juga tergoda untuk memakannya. Saat itu pula ia mulai bertanya dalam hati perihal asal-muasal datangnya buah-buahan yang sudah tergeletak di hadapan Maria. Sementara musim sedang berada pada musim dingin, bukan musim panas yang dapat menghasilkan buah-buahan semacam itu. Di samping itu, tak seorang pun yang datang menjenguk Maryam dan membawakan buah-buahan tersebut selain Zakaria. Lantas Zakaria pun bertanya pada Maryam, "Wahai Maryam, dari manakah engkau memperolehi rezeki ini? Padahal tidak seorang pun mengunjungimu dan tidak pula engkau pernah meninggalkan mihrabmu. Selain itu buah-buahan ini adalah buah-buahan yang hanya bisa muncul pada musim panas." Sepintas kemudian Maryam menjawab, "Inilah pemberian Allah kepadaku tanpa aku berusaha atau minta. Lantas mengapa engkau merasa heran? Bukankah Allah Zat yang Maha Memberi?" Akibat peristiwa tersebut, Zakaria mengakui kealiman dan mukjizat Maryam yang kemudian hari akan melahirkan nabi besar yaitu Nabi Isa AS. Dalam Al-Quran, kisah kelahiran Maryam hingga periode diasuhnya dia oleh Zakaria dijelaskan dan digambarkan pada Al-Quran Surat Ali Imran ayat 35 hingga 37 dan 42 hingga 44. Pada suatu hari datanglah seorang wanita janda yang sebelumnya merupakan istri dari Imron kepada Nabi Zakaria. Janda tersebut berniat menyerahkan bayi perempuannya yang bernama Maryam pada Nabi Zakaria untuk diasuh dan dibesarkan sesuai dengan nazarnya. Namun kejadian tersebut memunculkan persoalan, yaitu terkait siapa orang yang berhak mengurus Maryam. Untuk memecahkan kebuntuan tersebut, maka diberlakukanlah pengundian. Proses pengundian dilakukan dengan melemparkan pena ke dalam bejana yang telah terisi air di dalamnya. Barang siapa memiliki pena yang dapat mengapung, maka orang itulah yang berhak mengurus Maryam. Setelah masing-masing imam melemparkan penanya ke dalam bejana, selanjutnya dapat diketahui hasilnya dan dapat ditentukan siapa yang berhak mengurus Maryam. Ternyata pena Nabi Zakaria lah yang mengapung sehingga beliau berhak menjadi ayah asuh Maryam. Di samping itu semua kebutuhan Maryam juga ditanggung oleh Nabi Zakaria. Namun kemudian rasa sayang Nabi Zakaria pada Maryam berubah menjadi rasa takjub karena sebuah peristiwa tertentu. Suatu hari Nabi Zakaria menjenguk Maryam dan dikagetkan oleh munculnya buah-buahan yang hanya dapat tumbuh ketika musim panas di dekat mihrab Maryam. Padahal saat itu musim dingin. Namun dengan tegas Maryam menjelaskan bahwa semua buah-buahan itu berasal dari Allah. Mendengar jawaban tersebut, sontak Nabi Zakaria takjub dan tergetar. Mengingat bahwa ia tak kunjung dianugerahi anak. Lantas saat itu juga ia bermunajat kepada Allah dan memohon agar dikaruniai anak. Saat itu juga turun firman Allah SWT melalui malaikat Jibril bahwa Nabi Zakaria akan segera dikaruniai anak bernama Yahya. Dengan munculnya tanda yaitu ia tak bisa bicara selama 3 hari 3 malam. Pada suatu malam Zakaria bermunajat kepada Allah dan memanjatkan doa, "Ya Tuhanku, berikanlah aku seorang putera yang akan mewarisiku dan mewarisi sebahagian dari keluarga Yakub, yang akan meneruskan pimpinan dan tuntunanku kepada Bani Israel." Zakaria cemas apabila kelak ia tidak memiliki keturunan yang dapat meneruskan tugasnya yaitu memperbaiki keadaan Bani Israel sehingga dapat menyebabkan kerusakan akidah dan iman kaum tersebut. Sepintas kemudian, Allah mengabulkan dengan ditandai turunnya firman Allah, "Wahai Zakaria, kami sampaikan kabar gembira padamu. Kamu akan mendapatkan seorang anak laki-laki bernama Yahya yang soleh dan membenarkan kitab-kitab Allah, menjadi pemimpin, menahan diri dari nafsu dan godaan syaitan, dan kelak akan menjadi seorang nabi." Kemudian Nabi Zakaria berkata, "Ya Allah, bagaimana aku dapat memperoleh keturunan sedang istriku seorang yang mandul dan aku pun sudah lanjut usia?" Allah berfirman, "Hal demikian itu adalah mudah bagiku. Tidakkah telah kuciptakan kamu, sedangkan waktu itu kamu tidak ada sama sekali?" Akhirnya Zakaria memiliki keyakinan penuh dengan janji Allah. Tak lama kemudian istrinya mengandung dan melahirkan anak lelaki dan kemudian diberi nama Yahya. Seperti yang dijanjikan Allah,
Kelak Yahya juga akan menjadi seorang nabi seperti sang ayah, Nabi Zakaria. Apabila ditinjau dari garis keturunan dan silsilah, maka dapat dikatakan bahwa Nabi Yahya AS yang juga memiliki ayah yaitu Nabi Zakaria AS berasal dari Bani Israel. Namun sangat disayangkan karena pada saat itu Bani Israel dikenal sebagai kaum yang tidak beradab dan gemar bermaksiat karena kedangkalan iman mereka. Nabi Zakaria khawatir apabila suatu waktu ajal menjemputnya. Namun tidak ada keturunan yang dapat melanjutkan perjuangannya dalam memperbaiki akhlak Bani Israel sehingga mereka akan semakin berani melakukan tindakan menyimpang. Salah satunya merubah isi kandungan kitab suci Taurat dan menyalahgunakan hukum agama. Kekhawatiran demi kekhawatiran terus mengusik pikiran Nabi Zakaria. Ditambah lagi kepiluan bertubi-tubi akibat tak juga kunjung diberikan keturunan mengingat usianya saat itu telah menginjak 90 tahun. Sesekali ia merasa terhibur dengan hadirnya Maryam yang sudah dianggap sebagai anak kandungnya sendiri. Namun kesedihan tersebut kembali muncul dan keinginan akan memperoleh keturunan tetap kuat terpendam di dalam hatinya. Namun tekad Nabi Zakaria tetap kuat dan teguh. Ditambah lagi dengan peristiwa akan mukjizat hidangan makanan di mihrab Maryam. Ia yakin bahwa tidak ada yang mustahil bagi Allah mengingat peristiwa yang menunjukkan kuasa Allah kepada Maryam lewat hidangan-hidangan yang dimunculkan di hadapan Maryam tersebut. Namun keyakinannya terbayar lunas ketika Nabi Yahya dilahirkan di bumi. Sekian pembahasan kisah Nabi Zakaria. Silahkan disebarluaskan. Semoga membawa manfaat bagi kita semua. Amin. Allahu a'lam bishawab.